Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine too. Okay, before beginning our study, I want to introduce myself. My name is Quratul Aini. I'm student of Physics Education at Untirta. Okay, before beginning our study, let's pray together. Baik, adik-adik, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas difraksi dan interferensi. Apa sih difraksi dan interferensi itu? Difraksi merupakan pelunturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Yang pertama itu difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru, yaitu dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Nah, berikut itu gambarnya. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup satu orde M, maka persamaannya menjadi untuk pita terang dy per L sama dengan M plus setengah kali lambda. Dan untuk pita gelap, persamaannya adalah dy per L sama dengan M kali lambda. Kemudian ada difraksi pada kisi yaitu celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1 per N, di mana N sama dengan konstanta kisi itu garis per M. Pada difraksi celah banyak, pola terang dan gelap sama dengan interferensi. Rumus untuk pita terang yaitu dy per L sama dengan M kali lambda. Untuk pita gelap, dy per L sama dengan M min setengah kali lambda. Selanjutnya itu ada interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Nah, yang di bawah merupakan gambarnya. Yang pertama itu ada sumber cahaya, kemudian jarak antara dua celah ganda itu D, kemudian jarak antara celah ganda dan layar itu L, dan kemudian jarak ke terang pusat yaitu Y. Karena superposisi gelombangnya memiliki sudut interferensi, persamaannya dapat ditulis sebagai D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, perhatikan gambar yang di atas tadi. Jika sudutnya sangat kecil, sin theta sama dengan tan theta, sehingga nilai sin theta sebesar Y per L. Maka persamaannya menjadi untuk pita terang dy per L sama dengan M kali lambda. Dan untuk pita gelapnya dy per L sama dengan M min setengah kali lambda, di mana D sama dengan jarak antar celah satuannya meter, theta sudut M sama dengan orde 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian lambda sama dengan panjang gelombang satuannya meter, Y sama dengan jarak pita orde M ke terang pusat dalam satuan meter,
dan I sama dengan jarak celah ke layar dalam satuan meter. Contoh soalnya itu, dalam percobaan difraksi sebuah celah lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromatik. Sebuah layar diletakkan sejauh 2 meter di belakang celah. Pita gelap kedua berjarak 0,96 mm dari terang pusat. Berapakah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan tersebut? Diketahui D sama dengan 1 mm yaitu sama dengan 10 min 3 meter. L sama dengan 2 meter. Y sama dengan 0,96 mm yaitu sama dengan 9,6 kali 10 min 4 meter. Pangkat min 4 meter. M sama dengan 2. Ditanya lambda atau panjang gelombangnya. Jawab DY per L sama dengan M kali lambda. Sama dengan 10 pangkat min 3 kali 9,6 kali 10 pangkat min 4 per 2 sama dengan 2 kali lambda. Lambda sama dengan 9 kali 6 kali 10 pangkat min 7 per 4 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 7 meter. Lambda sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 240 nanometer atau sama dengan 2000. Setelah kita mempelajari materi tentang difraksi dan interferensi, kemudian contoh soalnya, apakah ada materi yang belum dipahami? Jika tidak ada yang ditanyakan, baiklah Ibu akan memberikan beberapa tugas. Kerjakan dengan kelompok ya. Catat tugasnya dan kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, materi pada pertemuan kali ini tentang difraksi interferensi dicukupkan. Selesai, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan akhirnya, thanks for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada CD atau compact disc, yang kedua center, yang ketiga alat penyangga CD, dan yang keempat layar. Di sini saya menggunakan tembok sebagai layarnya. Mengapa menggunakan CD? CD berfungsi menyimpan informasi dalam bentuk lubang-lubang kecil pada lempeng aluminium. Alasan digunakannya CD karena CD memiliki celah-celah sempit seperti kisi yang berguna untuk praktikum ini. Selain itu, CD juga cenderung sederhana dan mudah didapat. Pada saat permukaan bawah CD disinari senter, pantulan cahayanya akan membentuk sinar seperti pelangi pada tembok. Peristiwa ini disebut dengan difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah penyebaran atau pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau penghalang. Jika kita amati, permukaan bawah CD juga memunculkan warna pelangi. Peristiwa ini disebut dengan interferensi. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Alasannya, karena pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul dapat saling berinterferensi. Akibatnya, beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain. Hal inilah yang menyebabkan permukaan CD menampilkan warna pelangi ketika ditimpa sinar putih.